Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam, yang telah menjadikan anak sebagai amanah yang mulia, karunia yang indah, dan ujian yang berat bagi orang tua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam mendidik umat dan membina keluarga. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita duduk sejenak merenung bersama tentang tanggung jawab besar yang ada di pundak kita, yaitu mendidik anak. Bukan sekadar membesarkan, bukan sekadar menyekolahkan, tapi mendidik, membentuk jiwa, menanam iman, membimbing akhlak, dan menciptakan generasi Qur'ani, generasi yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anak bukan milik kita. Mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bukan hanya memberi makan dan pakaian, tapi membawa mereka kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendidikan pertama dan yang paling berpengaruh dalam hidup anak adalah orang tuanya. Orang tuanya, bukan sekolah, bukan guru, tapi rumah dan teladan dari ayah dan dari ibunya. Saudara-saudaraku yang tercinta, kadang kita ingin anak kita menjadi baik, tetapi kita lupa memperlakukan mereka dengan cinta dan kelembutan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang penuh kasih kepada anak-anak. Beliau pernah mencium cucunya Hasan dan Husain. Mencium cucunya di hadapan seorang sahabat. Lalu sahabat itu berkata, saya punya 10 anak dan tidak pernah mencium satupun dari mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anak-anak tumbuh dari apa yang mereka lihat. Anak-anak tumbuh dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Jika cinta, kelembutan, dan perhatian menjadi makanan jiwa mereka setiap hari, maka hati mereka akan menjadi subur. Saudara-saudaraku yang tercinta, kadang kita ini merasa sudah berusaha mendidik, tapi anak kita tetap sulit diatur. Di saat seperti itu, jangan pernah lupa pada senjata terkuat seorang mukmin. Apa itu? Doa. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Artinya, ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Orang tua boleh lelah mendidik, tapi doa tidak boleh berhenti. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikkan hati anak-anak kita.
Saudara-saudaraku sekalian, anak lebih mudah meniru daripada mendengar. Maka keteladanan adalah pendidikan terbaik. Kami ulangi, keteladanan adalah pendidikan terbaik. Jika kita ingin anak jujur, maka kita harus jujur. Jika ingin anak sholat tepat waktu, maka kita pun harus lebih dahulu berdiri di atas sejadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyuruh, tapi menjadi contoh hidup. Ya, beliau adalah Al-Quran. Ya, beliau adalah Al-Quran, Masya Allah, yang berjalan. Maka anak-anak pun bisa melihat gambaran nyata dari nilai-nilai yang diajarkan. Jangan berharap anak kita rajin membaca Al-Quran jika tak pernah melihat kita membacanya. Jangan berharap anak kita lembut tutur katanya jika kita sendiri sering membentak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam mendidik penting menjaga keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Terlalu keras bisa memadamkan semangat anak. Kami ulangi, terlalu keras bisa memadamkan semangat anak. Terlalu longgar bisa membuat anak hilang arah. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, didiklah anakmu di 7 tahun pertama dengan cinta, 7 tahun berikutnya dengan disiplin, dan 7 tahun terakhir sebagai sahabat. Pahami fase mereka. Saat mereka kecil, peluk dan dekatkan. Saat mereka mulai tumbuh, arahkan dan didik. Dan saat mereka remaja, dengarkan, hargai dan bimbing mereka seperti sahabat. Saudara-saudaraku sekalian, kadang kita lupa anak bukan orang dewasa, versi kecil. Mereka butuh waktu untuk tumbuh, memahami dan mengeksplorasi dunia. Maka bersabarlah dalam menjelaskan, jangan buru-buru menghakimi. Salah satu sifat Nabi adalah toleransi terhadap kekeliruan anak-anak. Suatu ketika Hasan dan Husain menaiki punggung beliau ketika sedang sujud. Nabi tidak marah. Beliau tidak marah, bahkan beliau memperlama sujudnya. Kenapa? Karena beliau tahu masa anak-anak adalah masa bermain, masa meniru, masa belajar. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu besar untuk mendidik adab. Justru adab harus ditanam sejak kecil, sejak dini. Adab makan, adab berbicara, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab ke masjid. Semua itu adalah pondasi kepribadian anak. Saudara-saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.